Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 22 September 2021 dalam pekan ke-25 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ezra bab 9 ayat 5-9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1-6. Ezra dalam doanya seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, mengungkapkan dengan terus terang, mengungkapkan dengan jujur di hadapan Allah dosa-dosa bangsa Israel, dosa-dosa orang-orangnya, orang Israel yang sudah bertumpuk-tumpuk di hadapan Tuhan. Tetapi dalam doa yang sama itu juga, Ezra mengenangkan Allah yang kepadanya begitu banyak dosa telah dilakukan oleh orang Israel. Allah tetap berbelas kasih kepada orang-orang Israel yang dosanya sudah bertumpuk-tumpuk di hadapannya. Allah tetap menunjukkan belas kasihannya. Dan yang luar biasa lagi, Allah justru mengungkapkan belas kasihannya itu kepada orang-orang Israel melalui Raja Persia, melalui orang-orang Persia yang dalam tanda petik adalah raja atau bangsa yang memperbudak orang-orang Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, dari bacaan yang pertama kita semua diingatkan untuk selalu terbuka dan jujur di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Pertama-tama kita mesti mensyukuri bahwa di hadapan Allah kita sesungguhnya adalah manusia yang tidak pantas. Banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan. Tetapi pada saat yang sama itu juga Allah tidak pernah berubah. Allah tetap Allah yang berbelas kasih kepada kita, sebagaimana Allah tunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Bahkan orang-orang yang mungkin kita anggap musuh dalam keseharian kita, yang mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang bertentangan dengan kita, terkadang melalui orang-orang yang seperti itulah Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Jadi sejahat-jahatnya orang, atau kalau kita menganggap ada orang-orang tertentu yang ada di sekitar kita yang tidak cocok dengan kita, yang mungkin memusuhi kita, jangan lupa bisa saja melalui orang-orang yang kita anggap musuh atau tidak cocok dengan kita, melalui mereka kita mendapat belas kasihan dari Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kepada mereka semacam pembekalan, kuasa dan kemampuan yang berguna untuk karya pewartaan mereka. Nah, sesudah Yesus memanggil mereka dan memberikan pembekalan, memberikan semacam kekuatan, pelajaran bagi mereka, mereka akhirnya diutus. Dan dengan kemampuan dan kuasa yang diberikan Yesus, para murid itu akhirnya mampu melaksanakan karya-karya pelayanan mereka dengan baik. Saudari dan saudara terkasih, banyak kali dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan menggereja, kita memberi kepercayaan kepada orang-orang tertentu, tapi tanpa mempersiapkan orang-orang itu. Lalu kita akhirnya mengeluh. Kita mengeluh karena orang-orang itu yang sudah diberi kepercayaan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sesungguhnya kalau kita
kembali kepada diri kita sendiri sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada orang-orang lain, entah dalam lingkup kemasyarakatan ataupun kehidupan menggereja. Kita seharusnya mendapatkan bahwa kitalah yang sebenarnya bersalah, berdosa, karena kita beri kepercayaan kepada orang, kita menuntut orang untuk menjadi ini dan itu, menjadi ketua seksi misalnya, ketua kelompok kategori ini itu, beri kepercayaan menjadi koordinator wilayah, menjadi ketua lingkungan atau apapun dalam kehidupan menggereja tanpa mempersiapkan mereka dengan baik. Lalu kita akhirnya mengeluh dan mengeluh, bahkan mungkin juga mempersalahkan orang yang kita percayakan untuk itu. Keliru. Kita mencontohi cara Yesus mempersiapkan para muridnya sebelum mereka semua diutus untuk pergi mewartakan kabar sukacita. Kita mesti memberikan pemahaman-pemahaman, kita mesti memberikan pembekalan, kita memberikan apa yang berguna bagi orang-orang itu dalam karya, supaya mereka bisa berkarya dengan baik. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita dalam hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Tuhan memberkati.